Di video ketiga tentang respon frekuensi ini kita akan membahas mengenai bandwidth. Sebenarnya dari body plot, dari grafik atau dari kurva body plot ada banyak karakteristik yang bisa dibahas. Seperti misalnya kita mengenal yang disebut sebagai gain margin. Kita juga mengenal yang disebut sebagai phase margin. Atau misalnya ada cutoff frequency dan sebagainya. Nah, tetapi di kelas ini kita tidak akan membahas ini. Nah, kita akan coba membahas fokus di bandwidth, di konsep mengenai bandwidth. Nah, apa itu bandwidth? Jadi, bandwidth ini mungkin sudah pernah kita dengar ya. Jadi, misalnya di telekomunikasi, terkait dengan sinyal, kekuatan sinyal misalnya, itu ada kaitannya dengan bandwidth. Nah, jadi bandwidth ini biasanya dimaknai, kalau dalam bahasa Inggris, frequency at which the magnitude response curve is 3 decibel down from its value at zero frequency. Maknanya seperti apa? Jadi saya coba berikan ilustrasi. Ini kita memiliki suatu body plot, jadi kita hanya fokus di kurva magnitude, jadi tidak membahas mengenai fase atau pergeseran fase. Nah, di sini kita punya magnitude, kurva magnitude body plot untuk transfer function 1 dibagi S ditambah 1. Nah, jadi kalau kita mengikuti definisi dari bandwidth ini, jadi begini, ketika frekuensinya rendah, ini dia 0 dB. Nah, terus kita diminta untuk mencari minus 3 desibel dari kondisi 0 dB. Nah, dengan kata lain, kita diminta untuk mencari minus 3 desibel. Minus 3 desibel di mana? Ini di sini adalah minus 2, kemudian ini minus 4. Minus 3 itu adalah garis ini. Jadi kalau kita coba tarik garis ini, nah kita bisa dapat mungkin di sekitar titik ini ya. Titik ini dia mengacu kepada frekuensi berapa. Nah, ini 0,1. Ini adalah 0,2, jadi barangkali di sini adalah 0,17 misalnya, 0,17 Hz. Nah, yang dimaksud dengan bandwidth itu adalah lebar ini, atau dari kondisi frekuensi sama dengan 0, jadi bisa kita asumsikan frekuensi yang sangat rendah 0, hingga 0,17. Dengan kata lain, bandwidth dari sistem ini, bandwidth-nya adalah 0,17 Hz. Tapi nanti kita akan coba hitung, karena kita diberikan contoh soal, tentukan bandwidth dari transfer function 1 dibagi S ditambah 1. Nah, ini saya coba berikan dulu gambaran bahwa yang dimaksud dengan bandwidth ini adalah lebar dari frekuensi sangat rendah, atau kita asumsikan 0, hingga frekuensi yang menyebabkan poin minus 3 desibel. Nah, tentu pertanyaannya adalah, kenapa minus 3 desibel? Apa yang menjadikan minus 3 desibel atau minus 3 dB menjadi spesial? Nah, ini adalah satu besaran barangkali yang sudah sering dipakai dalam dunia ya kontrol atau telekomunikasi ya, kalau kita bicara mengenai bandwidth. Nah, jadi minus 3 desibel ini kalau kita coba kerjakan, dia besarannya adalah 0,707. Atau dengan kata lain sebenarnya, di poin minus 3 desibel, besaran amplitudo dari sinyal outputnya itu hanya sekitar 70% dari amplitudo awalnya. Sudah terpangkas kira-kira 30% dan itu cukup besar. Nah, 0,707 ini angka apa sebenarnya? Ini adalah angka 1 dibagi akar 2 ya. Nah, jadi kalau kita bicara amplitudo ya, ini kita bicara amplitudo, besarannya 0,707 atau 1 per akar 2. Tapi kalau kita bicara power, nah karena kita pahami bahwa power itu dia proporsional dengan amplitudo kuadrat, maka 1 per akar 2 kuadrat atau setengah. Angkanya minus 3 dB kalau kita bicara power, itu artinya outputnya, sinyal outputnya sudah tinggal setengahnya. Oleh karena itu ini minus 3 dB ini juga sering disebut sebagai half power point. Half power point. Baik, kalau gitu mari kita coba kerjakan soal ini. Kita diminta untuk menentukan secara eksak ya, yaitu bandwidth dari transfer function 1 dibagi S ditambah 1. Bagaimana cara kita mengerjakannya?
kita perlu menentukan rumusnya terlebih dahulu yang menghubungkan antara magnitude dengan frekuensi. Jadi karena transfer functionnya adalah Gs sama dengan 1 per S ditambah 1, dan di video sebelumnya, video kedua kita sudah bahas kita perlu mereduksi S menjadi J omega. Oleh karena itu, J omega sama dengan 1 per J omega ditambah 1. Nah, lagi-lagi ini sudah dicoba dikerjakan di video yang kedua. Kita kalikan dengan J omega minus 1 dibagi J omega minus 1. Hasilnya adalah J omega minus 1 dibagi minus omega kuadrat minus 1. Kita kalikan dengan minus 1 dibagi minus 1. Hasilnya adalah 1 minus J omega dibagi 1 plus omega kuadrat. Atau kalau kita coba rapikan, 1 dibagi 1 tambah omega kuadrat dikurang omega dibagi 1 tambah omega kuadrat J. Nah, ini adalah bilangan kompleks. Dengan ini adalah suku real, dan ini adalah suku imajiner. Jadi kalau kita coba gambarkan, dengan ini adalah sumbu realnya, ini adalah sumbu imajinernya, maka kita dapatkan di sini 1 dibagi 1 tambah omega kuadrat, lalu kemudian ini adalah minus omega dibagi 1 tambah omega kuadrat. Dan ini adalah garisnya. Bisa kita hitung pertama amplitudo nu. Nanti karena kalau kita ingin menghitung magnitude, kita hitung ini dulu, yaitu norm dari G, J omega. Atau ini kita dapati dengan Pythagoras. 1 dibagi 1 tambah omega kuadrat ditambah omega dibagi 1 tambah omega kuadrat, ini kita kuadratkan. Nah, ini kalau kita coba sederhanakan, hasilnya adalah 1 dibagi akar omega kuadrat 1 ditambah omega kuadrat. Nah, ini kita baru mendapatkan amplitudo nu. Nah, sedangkan kalau kita ingin menghitung magnitude dalam desibel, kita perlu lakukan perkalian 20 log 1 dibagi akar 1 tambah omega kuadrat. Baik, ini adalah rumus yang kita cari. Karena rumus ini yang memberikan korelasi antara magnitude dalam dB dengan frekuensi. Oke, saya coba copy ini ke atas ya. Saya coba bawa ke atas tadi kembali, agar bisa kita lihat. Baik, saya coba hapus bagian yang ini. Saya copy tadi rumus yang kita dapatkan. Nah, ini rumus ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita melakukan input dengan frekuensi, kita masukkan nilai frekuensi, bisa kita dapatkan magnitude-nya dalam dB. Sehingga kita bisa dapatkan seluruh titik di kurva ini. Nah, termasuk kalau kita ingin mencari titik ini ya. Karena yang kita ingin cari adalah berapa nilai frekuensi ketika magnitude-nya adalah minus 3 dB. Nah, oleh karena itu bisa kita pakai rumus tersebut dengan kita input magnitude-nya adalah minus 3 dB. Baik, kita coba ke bawah kembali. Jadi kita input saja. Di sini kita input minus 3 ya. Minus 3 dB sama dengan 20 log 1 per akar 1 tambah omega kuadrat. Nah, ini bisa kita coba kerjakan matematikanya. Akar 1 tambah omega kuadrat, langsung saya coba sederhanakan ya, sama dengan 1,412. Nah, lalu terus kita sederhanakan.
atau 1 ditambah omega kuadrat sama dengan 2, omega kuadrat sama dengan 1, omega sama dengan plus minus 1. Tetapi karena kita bicara frekuensi, maka kita ambil nilai positif. Oleh karena itu, omega yang kita ambil adalah 1. Nah, ingat yang diminta adalah dalam hertz. Ini adalah 2pi. F sama dengan 1, oleh karena itu F sama dengan 1 dibagi 2pi, atau sama dengan 0,16 Hz. Nah, kita coba kembali ke gambar tadi. Gambar plot untuk magnitude. Jadi, titik ini adalah 0,16 ya. Ini meleset sedikit, 0,16 Hz. 0,16 Hz yang menghasilkan minus 3 dB. Nah, oleh karena itu, yang dimaksud dengan bandwidth-nya, ini adalah 0,16 dikurangi 0. Atau ya sudah, dengan kata lain, bandwidth-nya adalah 0,16 Hz. Sehingga bisa kita tulis di sini, ini adalah bandwidth-nya, 0,16 Hz. Baik, kita sekarang ke contoh kedua. Di contoh yang kedua, sekarang kita punya transfer function 1 dibagi S ditambah 2. Ini walaupun berbeda sedikit, hanya ada tadi plus 1, sekarang plus 2, tetapi ini akan ada perubahan cukup signifikan. Mari kita coba lihat. Sudah kita kerjakan bersama ya di video nomor 2, bahwa untuk transfer function ini, kita bisa dapatkan rumusnya untuk magnitude. Magnitude dalam dB sama dengan 20 log dalam kurung 1 dibagi akar omega kuadrat ditambah 4. Oh ya, tentu ini kita diminta untuk mencari bandwidth-nya ya. Bandwidth-nya berapa. Nah, cuma ini agak menarik kasusnya karena kalau kita perhatikan plot untuk kurva body plot magnitude-nya, ini saya coba kopikan ke sini. Nah, ternyata dia ketika frekuensinya rendah, bukan 0 nilainya, melainkan ini minus 6 ya, minus 6 dB. Jadi startnya dari minus 6 dB. Oleh karena itu, kalau kita berkaca kepada definisi tadi, definisi dari bandwidth itu adalah kita ambil nilai awalnya minus 6 dB, terus kemudian kita kurangi dengan 3 dB. Nah, jadi ini kita coba ambil, misalnya di sini barangkali ya, yaitu minus 9 dB yang kita cari. Minus 9 dB. Minus 9 desibel. Nah, oke, barangkali jadi ke sini, kita coba tarik garis ke bawah. Nah, ini yang bakal kita sebut sebagai bandwidth. Ketika di sini minus 9 dB, nah ini yang kita perlu cari, nilainya berapa, frekuensinya. Baik, kita coba kerjakan, karena kita sudah punya rumusnya, yaitu magnitude dalam dB sama dengan 20 log 1 per akar omega kuadrat tambah 4. Nah, yang kita input di sini, adalah minus 9, bukan minus 3. Maka saya coba tulis ulang di sini ya, minus 9 sama dengan 20 log 1 per akar omega kuadrat ditambah 4. 0,35 gitu ya. Sama dengan 1 per akar omega kuadrat ditambah 4. Nah, atau kalau kita coba kuadratkan 0,125 sama dengan 1 per omega kuadrat ditambah 4. Kita coba sederhanakan, omega kuadrat tambah 4 sama dengan 8. Omega kuadrat sama dengan 4 tentunya. Atau omega sama dengan plus minus 2. Kembali kita ambil yang positif, omega sama dengan 2. Atau F-nya sama dengan 2 dibagi 2pi sama dengan 0,318 Hz. 0,318 Hz. Nah, jadi nilai ini adalah 0,318 Hz. Dan ini adalah bandwidth yang kita cari.